Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia. Bersua lagi dengan saya, Ibu Nahdiatul Umma, dalam pelajaran Bahasa Indonesia Peminatan dengan materi klausa. Nah, kalau kemarin kita sudah mencari tahu apa itu klausa, nah hari ini kita akan belajar tentang macam-macam klausa. Jadi klausa itu ada banyak sekali ya tentunya. Nah, hari ini kita akan kupas satu persatu tentang macam-macam klausa. Klasifikasi klausa. Klausa ini dibagi berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan struktur internya. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya unsur pada negasi predikatnya, ya kan? Yang ketiga, berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Nah, sebenarnya klasifikasi ini semua berdasarkan pada predikatnya. Kuncinya itu ada predikat ya atau di P-nya. Struktur internnya ini tentang lengkap atau tidaknya unsur P itu. Kalau ini berdasarkan ada unsur yang menegasikan P-nya atau tidak. Yang ketiga ini berdasarkan fungsi predikat itu sendiri. Predikat itu menjabat sebagai apa atau apa. Nah, itu masuk pada kategori yang ketiga. Nah, kita akan kupas lagi satu persatu mulai dari poin 1 yaitu berdasarkan struktur internya. Berdasarkan struktur internya, klausa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada klausa lengkap dan yang kedua ada klausa tak lengkap. Apa bedanya klausa lengkap dan klausa tak lengkap? Kalau klausa lengkap itu terdiri dari S dan P. Diingat-ingat, klausa lengkap itu harus ada S dan P. Tapi kalau klausa tidak lengkap, itu dia tidak memiliki S, tapi sudah pasti dia memiliki P. Ya kan? P itu unsur inti dalam setiap klausa. Contoh, badan orang itu sangat besar. Nah kan, badan orang itu sebagai subjeknya sangat besar sebagai predikat, ya kan? Berarti dia ada unsur S dan ada unsur P. Nah, ini termasuk contoh dari klausa lengkap. Setelah itu klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap ini yang dia tidak memiliki S, tapi dia harus memiliki P. Contoh, berangkat ke Jakarta. Berangkat ini sebagai P, ke Jakarta ini hanya keterangan tempat karena dia ada ke Jakarta, berarti kan dia ada keterangan tempat tujuan. Berangkat sebagai P dan ada keterangan. Dia tidak memiliki S, ya kan? Tapi dia memiliki P. Ini adalah klausa tak lengkap. Begitu. Banyak sekali contoh dari klausa tak lengkap ini menjadi anak kalimat dalam satu kalimat majemuk, ya. Kalau klausa lengkap ini biasanya menjadi induk kalimat. Dia selalu ada subjeknya. Klausa lengkap subjek, klausa tidak lengkap tidak ada subjek, gitu ya. Ini berdasarkan struktur internya, struktur dalamnya. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Nah, unsur negasi ini, yang dimaksud dengan unsur negasi ini adalah unsur yang menegatifkan P dengan kata tidak, bukan. Nah, itu unsur negasi yang berarti minus, intinya begitu. Tidak, bukan itu kan berarti minus. Klausa positif. Maaf, ini bukan klausa positif. Oh iya betul, klausa positif dia klausa yang tidak memiliki kata negatif yang menegatifkan P. Jadi klausa positif ini semuanya berkata positif. Tidak ada kata unsur tidak, bukan. Nah, itu berarti dia termasuk klausa positif. Contoh, mereka makan. Nah, di sini kan tidak ada kata negatif. Ini adalah contoh dari klausa positif. Mereka sebagai S, makannya sebagai P. Selanjutnya ada klausa negatif. Klausa negatif ini adalah klausa yang memiliki kata negatif yang menegatifkan P. Nah, ini ada kata tidak, bukan tadi ya. Ya.
Contohnya, mereka tidak makan. Mereka sebagai S, tidak makan sebagai P. Nah, kan kata tidak ini kan masuk pada P, ya kan? Masuk pada makan ini. Jadi kan mereka tidak makan. Tidak makannya menjadi P, mereka S. Tidak makan ini kan kata negatif karena dia tidak melakukan hal. Nah, tidaknya ini termasuk unsur negasi yang menegatifkan makan. Jadi, ini contoh dari klausa negatif. Begitu. Pokoknya ada kata tidak, bukan. Nah, itu contoh dari unsur negasi pada predikatnya. Nah, yang terakhir, berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Jadi ini berdasarkan fungsi predikat itu sendiri. Ada klausa nomina, klausa adjektiva, klausa verba, klausa numeral, dan ada preposisi yang tidak saya cantumkan di sini. Klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa yang P-nya atau predikatnya berupa kata benda. Contoh, atap rumah itu daun rimba. Atap rumah itu sebagai subjek, daun rimba sebagai predikat. Nah, daun rimba ini kan dia merupakan kata benda. Ini berarti termasuk klausa nomina. Karena P-nya berupa kata benda. Selanjutnya ada klausa adjektiva. Klausa adjektiva ini P-nya berupa kata sifat atau keadaan. Anak itu pintar. Anak itu sebagai S, pintar sebagai P. Nah, P-nya ini termasuk kata sifat. Pintar kan kata sifat atau keadaan seorang. Nah, ini contoh dari klausa adjektiva. Yang ketiga ada klausa verbal. Klausa verbal ini yang P-nya berupa kata kerja. Nah, ini yang sering kita temukan. Contohnya tadi mereka makan, mereka sebagai S, makan sebagai P. P-nya ini kan berupa kata kerja, makan kan melakukan sesuatu. Nah, itu berarti berupa kata kerja. Yang keempat ada klausa numeral. Klausa numeral ini klausa yang P-nya terdiri atas bilangan. Contoh, anaknya 2 orang. Nah, anaknya sebagai S, 2 orang sebagai P. P ini 2 orang, ini kan menunjukkan bilangan 2, ya kan? Ini adalah berdasarkan kategori fungsi predikat. Nah, ini tadi berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Nah, dari sini ternyata klausa itu mudah ya. Kita hanya menentukan P-nya. Pokoknya inti dari klausa itu adalah ada P-nya itu tadi. Dari sini mungkin anak-anak sudah paham ya apa itu macam-macam klausa dan klasifikasi tentang klausa tadi. Nah, sekian materi hari ini tentang klasifikasi klausa. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika kurang paham bisa langsung ditanyakan ke guru masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.